Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok B Demokrasi Pancasila di Indonesia. Saya Nur Wahidah. Saya Nur Aziza. Saya Nazaratul Hasanah. Selamat menyaksikan. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi ini, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Melalui perwakilan yang mereka pilih, demokrasi menjadi fondasi bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, yang dimana suara dan aspirasi masyarakat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan politik. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln berpendapat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lincoln menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Macam-macam demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi pasca kemerdekaan, yang kedua ada era demokrasi Pancasila, yang ketiga ada reformasi dan demokrasi kontemporer, yang keempat ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959, demokrasi terpimpin, yang keenam ada demokrasi Pancasila atau Orde Baru, yang ketujuh ada demokrasi reformasi. Pendapat tokoh tentang demokrasi di Indonesia, menurut Insinyur Soekarno, beliau berpendapat demokrasi tercipta karena adanya keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia, macam-macam demokrasi. Yang pertama demokrasi pasca kemerdekaan, yang kedua ada demokrasi Pancasila, yang ketiga ada reformasi dan demokrasi kontemporer. Macam-macam demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi pasca kemerdekaan, yang kedua ada era demokrasi Pancasila, yang ketiga ada reformasi dan demokrasi kontemporer, yang keempat ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959, yang kelima ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, yang keenam ada demokrasi Pancasila atau Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, yang ketujuh ada demokrasi reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pendapat tokoh tentang demokrasi di Indonesia, menurut Insinyur Soekarno, demokrasi tercipta karena adanya keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan. Adapun fungsi dan peran demokrasi di Indonesia, yang pertama ada menjamin kesejahteraan rakyat, yang kedua ada menekankan hak dan asasi manusia, yang ketiga ada mendorong akuntabilitas pemerintahan, yang keempat ada meningkatkan partisipasi politik, yang kelima ada memfasilitasi perubahan sosial. Jenis demokrasi menurut aspirasi rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Seluruh warga negara berpartisipasi langsung dalam permusyawaratan untuk menentukan arah kebijakan umum. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Adapun jenis-jenis demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip ideologi. Ada demokrasi liberal, kebebasan individu lebih ditekankan, mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat didik pada paham sosialisme dan komunisme, mengutamakan kepentingan umum atau negara. Demokrasi Pancasila berdasarkan musyawarah mufakat, memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara, bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya, dan bangsa Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, pelaksanaan kebebasan dan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang ketiga, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang keempat, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang kelima, mengutamakan persatuan nasional dan kewarganegaraan. Yang keenam, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit contoh negara demokrasi. Yang pertama, negara terbesar. Yang pertama India, negara demokrasi terbesar di dunia dengan populasi 1,3 miliar dari lihat dulu. Adapun contoh negara yang menganut sistem demokrasi. Negara demokrasi terbesar yang pertama India, negara demokrasi terbesar di dunia dengan populasi 1,3 miliar jiwa. Yang kedua Amerika Serikat, contoh negara demokrasi paling populer di dunia. Yang ketiga Indonesia dengan demokrasi Pancasila dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Adapun negara demokrasi liberal, yang pertama Brazil, yang kedua Jepang. Negara demokrasi di Asia Timur dengan nilai indeks demokrasi 7,99. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama, menghormati keberagaman dan persatuan bangsa. Kedua, musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dasar dari pemilihan demokrasi Pancasila di Indonesia. Satu, kesesuaian dengan nilai lokal Indonesia. Yang kedua, keterpaduan dengan ideologi nasional Pancasila. Kemudian penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Satu, musyawarah dalam organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, pemilihan ketua organisasi secara demokratis. Yang ketiga, partisipasi dalam diskusi dan forum. Kemudian prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian implementasi demokrasi Pancasila yaitu menganut pada pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, tantangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama ada korupsi politik, yang kedua ada politik identitas, dan yang ketiga ada kesenjangan akses dan ekonomi. Halo teman-teman semuanya, kali ini kami akan melakukan wawancara tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Di sini dengan narasumber kita, boleh diperkenalkan nih Kak, nama, semester, dan prodi. Ya, nama saya Muhammad Ali Akbar, teman-teman bisa panggil Akbar. Jadi saya masih semester 4 di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik Kak, langsung saja. Sekarang kan kita bicara tentang demokrasi Pancasila, dan yang kita ketahui kan demokrasi Pancasila itu merupakan dasar dari semua yang ada di Indonesia, khususnya dalam sistem pemerintahan, sistem politik, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Nah, banyak kasus yang terjadi di kita kayak tidak sesuai lagi dengan demokrasi Pancasila, tidak sesuai dengan prinsipnya seperti pemilihan umum yang jujur, terbuka, bebas, dan lain sebagainya. Seperti kita melihat dalam penyelenggaraan pemilihan umum itu banyak sekali oknum-oknum yang kayak politik itu kayak mereka tuh kasih uang agar bisa dipilih nih. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana sih pandangan Kakak terhadap kasus demikian, dan juga solusi apa nih yang bisa kita berikan khususnya bagi kita mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan. Jadi benar sekali terkait dengan situasi dan kondisi kita hari ini yang cenderung mengalami degradasi dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi perlu kita sama-sama pahami dalam hierarki hukum Pancasila itu menjadi langkah bagus pertanyaannya dengan singkat situasi dan kondisi hari ini tentang degradasi nilai-nilai Pancasila yang terjadi dalam dinamika demokrasi kita hari ini. Jadi pertama-tama saya ingin sama-sama kita merefleksi tentang apa sih itu Pancasila. Jadi selama ini pengetahuan saya dalam mempelajari khususnya di prodi saya tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah hierarki tertinggi dalam hukum. Jadi dalam kehidupan bernegara, Pancasila adalah acuan kita dalam kehidupan bernegara. Jadi apapun, semisal untuk nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, itu semua acuannya ada pada Pancasila.
Nah, bagaimana dengan kondisi hari ini, dinamika demokrasi kita yang cenderung buruk di mata kita yang memahami nilai-nilai Pancasila? Itu sebenarnya menjadi masalah besar dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemuda-pemudi yang selanjutnya akan menjadi pemimpin dalam negara ini, harus memperbaiki prinsip-prinsip demokrasi. Jadi dalam penyelenggaraan demokrasi itu, nilai Pancasila itu tidak boleh dipisahkan. Jadi harus terikat erat. Supaya kenapa? Supaya tidak terjadi masalah-masalah yang tadi. Contohnya seperti apa? Money politik yang kita kenal hari ini. Terus politik identitas. Terus apa lagi? Kalau dalam penyelenggaraannya di Bawaslu ataupun KPU terjadi penyolongan suara. Itu semua demi apa? Demi ingin kekuasaan. Bagaimana cara kita? Jadi kita sebagai pemuda, ketika ingin memilih pemimpin yang nantinya akan membawa kita dengan kehidupan di selanjutnya, harus benar-benar mulai mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan dari hal-hal yang sederhana dan lewat daripada diskusi-diskusi ringan seperti ini. Jadi tiap-tiap tongkrongan, tiap-tiap diskusi di kelas mungkin kita harus terus membicarakan nilai-nilai substansial yang ada di dalam Pancasila. Terlebih-lebih karena melihat masalah tersebut, jadi kalau solusi dari saya, mulai dari keberangkatan kita yang sadar akan bobroknya sistem penyelenggaraan demokrasi hari ini, perlu ditegakkan dan perlu dipererat lagi tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa itu bisa membuka sosialisasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, dan juga turun langsung mengimplementasikan kepada sosial lingkungan dan masyarakat. Contohnya bagaimana? Ikut bergotong royong misalkan. Terus ketika terjadi masalah misalkan kebakaran ataupun masalah-masalah bencana, ya disitulah peran kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila lewat daripada hal-hal tersebut. Yang kemudian berangkat dari hal yang kecil seperti itu, itulah menjadi dasar kita atau pegangan kita yang nantinya ketika ingin mencapai tujuan di hal-hal besar, kita sudah punya pegangan dari awal. Itu nilai-nilai Pancasila. Teman-teman, kayaknya tidak perlu saya tanya lagi lah, apa isi sila pertama sampai sila terakhir. Nilai ketuhanan ada, nilai kemanusiaan ada, nilai keadilan ada. Itu semua. Jadi kalau itu solusi dari saya, mulai dari hal-hal kecil dulu untuk kita yang sadar akan rusaknya dinamika demokrasi, mulai dengan diskusi ringan seperti itu. Jadi saya rasa simpelnya seperti itu ya. Cukup sampai di sini aja ya. Sekian kalau dari saya. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Fadila dari program studi pendidikan di sekolah dasar. Ya, langsung saja saya akan bertanya tentang studi kasus demokrasi di Indonesia. Baik Kak, saya akan bertanya implementasi demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Slogan itu tidak sesuai dengan kenyataannya Kak. Banyak sekali rakyat yang masih kelaparan dan juga pejabat-pejabat yang korupsi. Gimana menurut Kakak tentang pandangan studi kasus itu Kak? Baik ya, mungkin di sini saya akan menjawab terlebih dahulu terkait dengan demokrasi dalam masalahnya. Seperti yang telah disampaikan tadi, slogannya bahwasannya dari rakyat untuk rakyat. Itu slogan yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita dapat lihat daripada sistem demokrasi itu sendiri, itu sangat membantu masyarakat karena dalam mengambil keputusan, bertindak itu sangat dibutuhkan Pak. Tapi di sini dapat kita lihat secara bersama terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia itu sangat tidak sesuai dengan realita yang ada. Contohnya korupsi di mana-mana teman-teman semuanya. Kalau kita lihat siapa sih yang nggak mau uang di sini? Pasti semuanya suka ya tergiur dengan uang, apalagi para pejabat-pejabat ya. Tapi dapat kita lihat lagi nih terkait dengan pejabat-pejabat yang korupsi itu sendiri. Karena dari kekorupsian mereka dapat kita lihat masyarakat yang kelaparan, kemiskinan,
dan juga yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Karena apa? Karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak memikirkan orang lain yang lebih membutuhkan daripada uang yang mereka makan itu sendiri, teman-teman semuanya. Dan juga kalau pendapat saya sendiri ya terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia ini, banyak sekali pemerintah yang apa ya namanya, yang bentar dulu, matikan dulu. Tadi sudah saya sampaikan ya terkait daripada korupsi yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat secara bersama lah. Kenapa sih banyak sekali pejabat yang korupsi? Karena apa? Karena mereka tergiur daripada uang-uang yang mereka dapat kita lihat juga nih terkait dengan studi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Contohnya nih, ketika sebuah desa menerima bantuan dari negara lah untuk memperbaiki jalan. Banyak sekali para pejabat nih, contohnya dari uang yang dikasih oleh negara 100 juta akan dapat kita lihat juga nih teman-teman semuanya terkait dengan kasus yang ada di Indonesia. Contohnya nih, ketika satu desa menerima bantuan dari negara, pasti akan dikompres oleh pejabat-pejabat desa. Contohnya dari uang yang 100 juta akan dikompres atau akan diambil nih bagian-bagiannya. Dan nantinya desa itu mungkin akan diberikan dana yang lumayan sedikit, dan itu sangat merugikan, betul nggak sih? Sangat merugikan daripada warga desa yang ada di situ. Itu salah satu contoh yang menurut saya kegilaan daripada pejabat-pejabat korup itu sendiri. Mungkin itu saja sih jawaban yang dapat saya sampaikan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih narasumber kita. Dan nama saya Boy, biasa dipanggil Boy. Di sini saya akan bertanya tentang demokrasi. Yang kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Sebagai mahasiswa khususnya fakultas kedua, bagaimana cara kita mempertahankan demokrasi Pancasila di tengah perkembangan globalisasi yang pesat ini? Memperkenalkan apa sih Pancasila itu dapat di sisi kita, bagaimana cara kita berdemokrasi, bagaimana kita mengajarkan siswa kita cara berdemokrasi, terus apa sih? Dan juga bisa kita Tiga. Intinya itu kita harus dari diri kita sendiri ya, kita harus menanamkan nilai kejujuran. Nah, kejujuran itu paling penting di era sekarang ini, karena banyak sekali kasus-kasus yang dimana penipuan kayak gitu pada era ini. Karena Di foto-foto, Bibi mau lewat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.